Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali fikih tentang salat berjamaah. Kita sudah membahas apa saja uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak salat berjamaah di masjid. Sedikit kita akan bahas selanjutnya tentang min adabil khuruji ila salati wa ma yuf'alu qabla salat. Di antara adab keluar menuju salat berjamaah dan apa saja yang dikerjakan sebelum salat. Yang pertama adalah tarkul a'mali 'inda huduris salati. Meninggalkan semua pekerjaan ketika masuk waktu salat. Dahulu para ulama ketika mereka memukul paku dengan palu, ketika terdengar suara azan, sedangkan anggaplah palunya itu mau mukul, lantas para ulama tersebut langsung melepas palunya tersebut, tidak jadi melanjutkan pukulannya ketika mendengar azan salat berjamaah. Saking antusiasnya para ulama dahulu dalam salat berjamaah. Begitu juga para ulama yang lain seperti Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala. Beliau hampir 40 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Dan banyak ulama yang seperti itu. Puluhan tahun mereka tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Kembali lagi antusias mereka dalam menghadiri salat berjamaah. Beda dengan di zaman kita sekarang. Katakanlah ada orang yang misalnya sedang rapat, entah itu rapat sekolah, azan sudah dikumandangkan, masih saja melanjutkan rapat mereka, seolah-olah mereka yang ditunggu untuk sholat berjamaah. Dan itu sebuah kesalahan yang sangat besar. Jadi ketika sholat sudah berkumandang, azan sudah berkumandang, maka segera kita lepas gadget kita, HP kita, segera untuk menuju ke masjid. Terlebih lagi di zaman sekarang, hampir-hampir kita nggak ada waktu sholat qabliyah di masjid atau di rumah. Ya. Kemudian nomor 2, at-tatahhuru. Disunahkan untuk berwudu di rumah. Disunahkan untuk berwudu di rumah.
Yang ketiga, wal masyu ilal masjidi wa takthirul khuta wa ihtisabuha. Kemudian disunahkan untuk berjalan ke masjid, berjalan kaki, yang disunahkan berjalan kaki, sehingga dia memperbanyak langkahnya dan mengharap pahala dari situ. Ini tentu orang yang berjalan kaki adalah orang yang rumahnya dekat dan waktu iqamahnya itu panjang. Misalnya ada yang misalnya setengah jam waktu iqamahnya, itu bisa insyaallah walaupun berapa meter lah dari rumah, masjid dari rumah, ya. Dan kemudian lagi, apalagi di zaman sekarang tidaklah demikian, ya. Walaupun sudah ada alarm atau jam yang menunjukkan waktu iqamahnya seperti ini, jam segini atau menit, kadang 5 menit atau 10 menit, tapi ada juga yang marbot atau kaum yang iqamah sebelum waktunya. Nah, Allah alam, mungkin mereka ada hajah, ya. Yang keempat, al-mubadaratu ilal masjidi wa tabkiru ila shalah. Segera ke masjid. Ini sama seperti tadi di yang pertama, segera ke masjid. Yang kelima, al-masyu ilal masjid bisakinatin wa adamil isra. Ketika kita jalan, sama juga ketika pakai motor. Termasuk juga walaupun kita pakai motor tidak boleh tergesa-gesa, ya, menuju ke masjid. Jadi disamakan dengan ketika berjalan-jalan tidak boleh tergesa-gesa. Itulah syariat kita, mengajarkan kita keselamatan, ya. Dalilnya, fala taf'alu idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah. Ada yang lainnya, idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah. Jika kalian mendengar iqamah, maka berangkatlah ke salat, ke masjid maksudnya. Nah, dari sini dalil juga jemaah, ini sudah kita bahas dahulu. Bolehnya iqamah pakai mic, ya. Bolehnya iqamah itu menggunakan mikrofon. Dalilnya ini, jika kalian mendengar iqamah, berarti di sini di luar, ya, famshu ila shalah. Kalau kalian dengar dari luar, maka berangkatlah ke tempat salat. Nah, jadi tidak dipungkiri jemaah, sebagian sahabat juga ada di antara mereka yang berangkat sholatnya ketika sudah mendengar iqamah. Tapi bacaan orang dahulu, ya, imam dahulu panjang dan mereka tahan, sabar. Udah zaman sekarang kan enggak, ya, paling kulhu, ya, sampai ada imam yang dijuluki dengan imam kulhu. Nah, kena baca itu terus. Wa alaikum bis sakinati wal waqar wa la tusri'u. Dan kalian harus sakinah wal waqar. Sakinah di sini maksudnya berjalan dengan tenang. Wal waqar. Waqar di sini tidak menoleh. Jadi Nabi itu kalau berjalan enggak pernah menoleh. Ya. Beda dengan kita sekarang, noleh kiri kanan, lihat tempat jualan ini apa, jualan ini, jualan itu, lihat alamat dan seterusnya, ya. Wala tusri'u, jangan kalian, ya, tergesa-gesa. Karena kalau kita tergesa-gesa jemaah, salatnya enggak khusyuk, ya. Itu nafas itu terengah-engah, mau takbiratul ihram, jadi enggak khusyuk. Nah, kemudian yang keenam, membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Doa keluar masjid itu panjang ya, doa keluar masjid. Tentu doa keluar rumah dibaca dulu, kemudian Allahumma ja'alli fi qalbi nura wa fi lisani nura dan seterusnya, yang minta cahaya. Kemudian ketika sudah masuk masjid atau sebelum masuk masjid, baca bismillah, salawat, Allahumma shalli ala Muhammad, baru Allahumma ftah li abwaab rahmatik.
Begitu juga ketika keluar juga gitu. Ya. Bismillah, salawat, baru Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang ketujuh, dan tadi tentu kalau masuk masjid kaki kanan, kemudian keluar kaki kiri. Yang ketujuh, tidak boleh menyela-nyela jari atau menjalin jari jemari di dalam masjid. Nah, ini maksudnya ketika menunggu iqamah atau sedang berjalan ke masjid, tidak boleh menjalin seperti ini jari jemari, nggak boleh. Ya, makruh. Dan ini banyak ketika khotib atau imam makmum ya mendengar khotib berkhutbah, banyak orang yang seperti itu, maka siogianya khotib menasihati terlebih dahulu untuk tidak seperti itu sebelum mulai khutbahnya. Adapun ketika sudah selesai sholat, maka tidak mengapa, kecuali kalau kita nanti nunggu sholat lagi di masjid, misalnya seperti sekarang kita kan nunggu sholat isya, jadi nggak boleh menjalin jari jemari ya, kecuali kalau kita nggak nunggu, kita mau pergi nanti pulang dulu, itu tidak mengapa. Karena Nabi SAW juga menjalin jari jemarinya ketika selesai sholat subuh, dan itu masih dalam masjid. Nah, jadi yang dilarang adalah sebelumnya, entah ketika berjalan menuju masjid atau menunggu sholat. Selanjutnya yang ke-8, salatu rak'atai tahiyatil masjid. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sejatinya jemaah, salat apapun yang kita lakukan 2 rakaat itu sudah termasuk salat tahiyatul masjid. Ya, salat apapun yang kita lakukan 2 rakaat, misalnya masuk masjid langsung salat duha, itu sudah mencakup salat tahiyatul masjid. Ya. Karena di zaman Nabi nggak ada nama solat tertentu namanya solat tahiyatul masjid. Ya, Nabi mengatakan kalau kalian masuk ke masjid maka solatlah 2 rakaat. Umum itu. Ya, yang penting kita masuk masjid, mau solat duha kah, mau solat apakah, yang penting 2 rakaat. Solat subuh juga. Ya, misalnya kita masuk masjid ketika sudah iqamah, itu solat subuh itu juga sudah termasuk solat tahiyatul masjid juga. Nah, dan juga ingat, boleh seseorang yang mengkhususkan misalnya, ya ini 2 rakaat ini tahiyatul masjid, 2 rakaat nanti lagi wudu misalnya, 2 rakaat lagi qobliyah misalnya. Boleh juga 3-3-nya dengan 2 rakaat, 3 niat 2 rakaat. Ya, boleh. Kecuali sebelum subuh di masjid. Ya. Kalau kita sudah misalnya habis iqamah, habis azan kita masuk masjid, itu sholat sebelum subuhnya harus 2 rakaat saja, nggak boleh 2-2-2. Ya. Jadi harus digabung qobliyah, kemudian tahiyah, kemudian wudu misalnya. Itu sebelum subuh. Selain sebelum subuh tidak mengapa. Ya. Karena dulu ada seseorang yang ditegur oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala, yang sholat lebih dari 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Ini orang-orang awam masyarakat di luar sana banyak melakukan. Ini tahiyatnya, ini wudu'nya, ini qabliyahnya misalnya. Ditegur oleh Sa'id bin Musayyab. Ya. Kemudian yang ditegur ini menjawab, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksaku karena aku sholat? Ya. Kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan, Allah akan menyiksamu karena engkau telah menyelisih sunnah. Ya. Kata Syekh Albani rahimahullah, ini senjata bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka mengatakan, apakah dengan saya berselawat, misalnya bersalawatan, tahlilan, ya mengucapkan la ilallah,
saya dihukum atau disiksa, Allah akan menyiksamu kalau karena menyelisihi sunnah. Nah. Kemudian selanjutnya dilarang untuk sholat ketika sudah iqamah. Ketika sudah iqamah maka kita dilarang untuk sholat. Maksudnya sholat sunnah ya. Jadi tidak ada sholat sunnah ketika iqamah sudah dikumandangkan. Kecuali kalau kita misalnya ruku 2 rakaat sholat sunnah, kemudian iqamah. Ini kita bisa kejar. Ya, bisa kita mengejar imam, rukunya imam lah. Sebelum imam ruku kita sudah selesai salam misalnya. Itu tidak mengapa dia melanjutkan sholat sunnahnya. Ya, selama dia bisa mengejar imam atau rukunya imam, bukan takbiratul ihramnya imam, tapi rukunya imam, dapat 1 rakaat. Ya. Adapun kita baru mulai misalnya, baru baca Al-Fatihah, qomat. Nah ini harus diputuskan sholatnya. Dan cara memutuskan sholat jemaah, salam. Ya, walaupun kita dalam keadaan berdiri. Kalau dalam keadaan ruku kita bangkit dan salam. Assalamualaikum gitu. Satu aja. Ya. Karena sebagaimana definisi salat. Dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah. Yang ke-10 ini sudah kita bahas kemarin. Tidak boleh keluar dari masjid setelah azan. Kecuali keluarnya darurat dan keluarnya ingin kembali lagi, misalnya kencing, buang air besar dan seterusnya, ya tidak mengapa. Ya. Sekarang kita lanjutkan tentang fikih tentang imam dan hukum-hukumnya. Nah, Nabi SAW bersabda, al-imamu dhaminun wal mu'adzinu mu'tamanun. Imam itu adalah sebagai seorang penjamin, ya, dan mu'adzin itu sebagai orang yang diamanahi. Mu'adzin itu orang yang dipercaya. Kenapa? Karena dia dipercaya untuk melihat waktu masuknya sholat. Ya, mu'adzin itu. Namun para ulama bersisi pendapat mana yang lebih utama, muadzin atau imam. Ya. Sekarang kita lihat di sini apa sih yang dijamin oleh imam itu? Ada 6 perkara yang ditanggung oleh imam. Ya, menanggung perbuatan makmumnya. Yang pertama adalah bacaan Al-Fatihahnya yang orang masbuk. Ya. Kan kita dapati imam ruku, langsung kita ikut ruku, kita nggak baca Al-Fatihah itu. Nah, Al-Fatihah ini ditanggung oleh imam. Imam yang menanggungnya. Yang kedua, sujud sahwi. Ini sudah kita jelaskan. Kalau ada makmum yang sholat dari awal bersama imam, takbiratul ihram bersama imam, kemudian si makmum lupa misalnya karena melamun misalnya, ruku baca subhana rabbil a'la, sujud subhana rabbil azim misalnya, lupa, maka makmum tidak ada sujud sahwi bagi dia. Ya, ditanggung oleh imam. Dengan syarat tadi, ingat, dengan syarat dia tidak masbuk. Kalau dia masbuk kemudian dia lupa, maka dia sujud sahwi nanti setelah imam salam, kan lanjut dia. Nah, kemudian yang ketiga, sujud tilawah. Kalau imam baca surah yang ada sujud tilawahnya, sajadahnya, ya, kemudian imam tidak sujud, maka imam nggak perlu sujud, ditanggung oleh maka makmum nggak perlu sujud, ditanggung oleh imam.
Ya. Dan hukum sujud tilawah itu juga sunnah. Boleh seorang meninggalkan sujud tilawah walaupun dia membaca ayat yang ada sujud tilawahnya. Kemudian yang keempat, sutroh. Ya, sutroh. Sutrohnya makmum atau sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Ya, jadi yang bersutroh hanya imam saja. Adapun makmum nggak perlu bersutroh. Ya, makanya sehingga kalau ada orang yang lewat di depan kita jadi makmum, nggak boleh kita halangi. Ya, kapan nanti orang mau wudu batal ya kan kalau dihalangi terus. Jadi yang nggak boleh ketika itu adalah lewat di depan imam, itu yang nggak boleh. Ya, antara dia dan sutrohnya. Kemudian doa kunut. Sawa'un kana fil witri atau fil nawazil, baik itu kunut witir atau kunut nazilah. Maka imam berdoa, makmum mengaminkan. Jadi makmum gak ikut berdoa, tapi hanya mengaminkan saja. Itu sudah ditanggung oleh doa, itu sudah ditanggung oleh imam, terwakili oleh imam. Kemudian tasyahud awal untuk yang masbuk. Ya. Yang terakhir, tasyahud awal bagi yang masbuk. Ini juga dijamin atau ditanggung oleh imam. Gambarnya seperti apa? Misalnya ada seorang yang masbuk. Kemudian dia mendapati imam di rakaat yang kedua. Ya. Dia mendapati imam rakaat kedua. Berarti rakaat pertama dia nggak dapat. Rakaat kedua baru dia dapat, berarti si makmum baru satu rakaat. Ya. Kemudian ketika imam berdiri untuk yang ketiga, ya, imam kan nggak tasyahud itu yang ketiga dia, berarti dia berdiri langsung. Ya. Maka si makmum yang masbuk tadi sebenarnya itu 2 rakaat bagi dia, tapi karena mengikuti imam dia harus ikut bangkit. Jadi tasyahud awalnya dia ditanggung oleh si imam. Nah itu 6 perkara yang ditanggung oleh imam. Selanjutnya, manil ahaqqu bil imamah. Siapakah yang berhak untuk menjadi imam? Siapakah yang berhak untuk menjadi imam? Di sini ada silang pendapat, namun kita langsung saja ke yang rojihnya. Yang berhak untuk menjadi imam adalah yang banyak hafalannya, yang paling banyak hafalannya. Disebut al-aqra, yang paling banyak hafalannya. Dengan syarat dia mengetahui fikih salat. Ya, hafalan Qur'annya banyak tapi mengetahui fikih salat. Nah, itu wajib dia dikedepankan untuk jadi imam. Ya. Kalau ada misalnya dia banyak hafalannya tapi nggak tahu hukum tentang hukum salat. Ya. Seharusnya sujud sahwi nggak sujud sahwi juga. Misalnya dia nggak tahu hukum salat. Ya. Maka di sini yang berhak untuk jadi imam adalah yang fakih tentang hukum sholat. Ya, hanya hukum sholat saja, hukum sholat saja. Kemudian juga yang banyak hafalan ini juga harus tajwidnya harus bagus. Ya, banyak hafalan tapi tajwidnya juga harus bagus. Kalau banyak hafalan tajwidnya morat-marit, ya banyak yang lepas misalnya, maka nggak boleh dijadikan imam. Apalagi sampai
merubah makna, ya, maka nggak boleh jadi imam. Di zaman sekarang kan gitu, kejar target banyak-banyak hafalan, ya, kejar target banyak-banyak hafalan untuk dicantum di brosur, ya, dicantumkan di brosur agar banyak orang. Nah, dan itu di mana-mana itu, ya, di mana demikianlah kenyataannya, jemaah. Jadi sebenarnya target kita adalah menguatkan hafalan dan memperbagus bacaannya, ya. Tahukah kita Lipia Madinah itu syarat masuknya 3 juz saja, ya, syarat masuknya 3 juz saja. Jadi nggak muluk-muluk, ya. Ada orang sekarang 5 juz syarat masuk. Lipia Madinah itu 3 juz saja, ya, dan itu harus kuat. Kalau nggak kuat bisa jadi dia nggak akan diterima. Nah, dan kalau ini pengalaman seorang, kalau nanti misalnya ikut tes Madinah misalnya, ya, ada tetangga atau keluarga atau anak dan seterusnya, tes Madinah, dia sudah hafal 20 lebih misalnya, katakanlah 25 juz, tapi yang kuat cuman 3 juz. Nanti jangan sampai kita bilang ke syekhnya ketika ditanya berapa hafal Quran, bilangnya 25, biar wah gitu, ya. Nanti kalau kita ada tes juz 21, 20, kan blank juga itu. Nah, jujur saja katakan yang kuat itu aja, yang 3 juz itu, walaupun kita sudah hafal 25 tapi nggak kuat, ya. Nah, itu bisa jadi itu nggak keterima kalau dia ditanya hafalannya banyak katanya, tapi ditanya nggak bisa, bisanya ternyata juz 30 aja. Nah, jadi jamaah, jadikanlah target kita untuk anak kita, kemudian anak didik kita itu kuatnya hafalan dan bagusnya bacaannya, ya, bukan untuk banyak-banyakan. Ada orang tua misalnya juga, terjadi juga ini, ada orang tua yang anaknya nggak ditanya misalnya, tahu-tahu sudah cerita anak saya hafal segini, dites nggak bisa juga. Nah, jadi al-aqra yang berhak untuk jadi imam itu, yang pertama yang banyak hafalannya, bagus bacaannya, kemudian mengetahui fikih sholat. Ini syaratnya, ya. Bagus bacaan di sini jemaah, bukan bagus lenggak-lenggoknya, ya. Lenggak-lenggoknya itu hanya penyempurna saja, bukan wajib, ya. Seperti misalnya nada-nada syekh ini syekh itu nggak wajib, ya. Yang penting bacaan tajwidnya bagus, ya. Ada orang lebih mendahulukan lenggak-lenggok daripada tajwidnya, ya, dan itu merusak, ya. Itu dikatakan tidak bagus, walaupun kedengarannya bagus tapi ternyata tajwidnya lepas, ya, banyak lepas. Nah, apa boleh kita yataghanna, ya, seperti melagukan Al-Quran, melagukan seperti lenggok-lenggok, misalnya ada nada-nada tertentu, ya kan, nada hijaz, nada bayati, nahawan, dan banyak lagi, ya. Di antara para ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh dengan syarat tidak boleh melampaui batas, ya, panjang pendeknya, tidak boleh melampaui batas. Ada sekarang di YouTube itu ngaji Al-Quran benar-benar seperti lagu musik, ya, ada itu. Tapi itu orang luar negeri yang baca Al-Quran seperti itu, ya. Di lenggok-lenggoknya masya Allah seperti musik, benar-benar seperti ini, lagu musik lah gitu,
Ya. Nah itu nggak boleh. Itu juga dikatakan lahan, ya, mimma karihahul a'immah, yang dimakruhkan oleh para imam. Nah, sehingga kita bisa simpulkan di sini jemaah, yang berhak untuk jadi imam ketika ada imam rawatibnya, maka yang berhak adalah imam rawatibnya. Walaupun makmumnya ada yang lebih banyak hafalannya. Ya. Kalau masjid ada imam rawatibnya, seperti di sini misalnya, maka yang berhak untuk jadi imam adalah imam rawatibnya. Kalau ada makmum ingin jadi imam, harus minta izin imam rawatib dulu. Ya. Tidak boleh langsung nyelonong untuk jadi imam. Enggak boleh. Kalau enggak ada misalnya, nah baru kita dahulukan yang paling banyak hafalannya, bacaannya bagus, tajwidnya. Kemudian tadi faqih, faham tentang hukum-hukum sholat. Kalau sama misalnya, ya, kalau sama misalnya, sama-sama banyak hafalannya, 20 juz misalnya, si A 20 juz, si B 20 juz, sama-sama tuh juga tentang faham tentang hukum sholat, A si B ini, A dan B ini. Maka kalau sama, maka yang paling faqih dengan sunnah, ya, yang paling faqih dengan hukum-hukum yang lainnya, bukan yang sekedar sholat saja. Kalau sama juga, ya, hukum-hukum yang lain juga sama misalnya, maka fa'aqdamuhum hijratan, maksudnya di sini yang paling duluan hijrah, ya, yang paling duluan hijrah. Katakanlah kita katakan di sini yang paling tua, ya, yang paling tua. Kalau umurnya sama misalnya, umurnya sama juga, ya, tapi pasti akan ada lebih harinya, ya kan, menitnya misalnya kalau emang sama-sama hari Kamis, ya, jamnya. Nah, yang kembar pun beda juga, ya kan, yang duluan itu jadi kakaknya, yang akhir jadi adiknya. Nah, itu urutan siapa yang berhak menjadi imam. Nah sekarang siapakah yang, ya, yang ketika jadi imam maka sah untuk dia jadi imam, ya, siapakah orang yang sah untuk dia menjadi imam, ya. Kaedahnya adalah siapa saja yang ketika sholat sendirian dia sah sholatnya, maka sah juga dia menjadi imam. Nah, sehingga yang belum tamyiz itu nggak sah jadi imam. Seperti anak PAUD, ya. Walaupun kan banyak juga, kita juga kalah hafalannya dengan anak PAUD, kan. Anak dia sudah hafal misalnya, namun dia belum tamyiz, maka nggak sah, ya. Sholat sendiri juga nggak sah dia, apalagi menjadi imam. Kemudian selanjutnya yang sah untuk jadi imam adalah orang buta. Orang buta boleh jadi imam, sah. Yang kedua budak, ya, budak. Sebagaimana dulu Aisyah radhiyallahu taala anha, imamnya adalah seorang budak. Imam salat sunnahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, seorang budaknya. Kemudian yang ketiga tadi yang tamyiz. Tamyiz itu ukuran maksimal tamyiz adalah 7 tahun. Ketika dia 7 tahun maka sudah tamyiz. Di zaman sekarang ketika sudah umur SD, ya, masuk SD kelas 1 itu sudah tamyiz, ya, walaupun 6 tahun. Dan banyak
ukuran tamyiz yang disebut oleh para ulama. Di antaranya adalah bisa menghitung 1 sampai 20. Maka dia sudah tamyiz. Begitu juga bisa membedakan mana tangan kanan kiri, ya. Begitu juga faham dengan perintah. Disuruh ambil ini dia tahu. Begitu juga bisa membedakan mana bahaya dan mana yang tidak. Ya, misalnya ini. Dia diperintahkan untuk loncat dari ketinggian, dia nggak mau. Ya, berarti dia sudah faham. Berarti tamyiz karena berbahaya misalnya. Takut, ya. Tapi kalau ada disuruh loncat, nah gitu. Berarti dia belum tamyiz, ya. Nah, itu contohnya. Yang keempat, pelaku dosa besar, fasik. Orang fasik, pelaku dosa besar boleh jadi imam, sah. Ya. Di antara dalilnya adalah sebagaimana para sahabat dahulu, seperti Ibnu Umar, ya, dan yang lainnya, sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf, ya, seorang pemerintah, ya, katakanlah gubernur, ya, di zaman tersebut, dan dia termasuk manusia yang paling fasik, Hajjaj bin Yusuf itu, ya, sefasik-fasiknya di zaman sekarang, maka dialah orang yang paling fasik, Hajjaj bin Yusuf. Namun para sahabat tetap sholat di belakang beliau, karena Hajjaj bin Yusuf itu ahli Quran, mengajarkan Al-Quran, ya. Bahkan di antara para ulama mengatakan dialah yang pencetus adanya titik ba, ta, sa, jim, ha, kha, ya. Itu dia Hajjaj bin Yusuf. Nah, tapi dia membunuh sahabat. Ya. Itulah jemaah. Kalau Al-Quran itu tidak sampai melewati tenggorokan kita munafik. Ya, kenapa maksudnya? Al-Quran tidak sampai ke hati kita, nggak sampai diamalkan, kita munafik. Maka orang banyak hafalan tapi nggak sampai ke hati mereka, nggak diamalkan hafalannya, munafik. Ya, seperti ini Hajjaj bin Yusuf ini fasik, munafik. Nah. Namun kalau ada yang lain yang lebih ini, ya, maka tidak mengapa kita pilih yang lain, itu lebih bagus. Nah. Katakanlah sekarang misalnya nggak ada yang lain, pelaku dosa besar, ya, pelaku bid'ah misalnya, maka boleh kita bermakmum di belakang dia, pelaku bid'ah ini. Yusalluna lakum, mereka salat untuk kalian. Fa in asabu falakum, kalau imam itu betul yang dia baca, yang dia praktekkan ketika salatnya, yang sunnah ada sunnahnya, ya, maka kita juga dapat pahalanya si makmum. Wa in akhtau, kalau dia salah, misalnya dia melakukan bid'ah dalam salatnya imam ini, falakum, kalian tetap dapat pahala, wa alaihim, imamnya yang dapat dosa. Ya. Makanya jangan kita, misalnya di dekat rumah kita ada masjid yang bid'ah misalnya, katakanlah masjid yang banyak bid'ahnya, imamnya juga pelaku bid'ah misalnya. Kemudian di jauh sana ada ahlus sunnah tapi jauh, ya, tapi jauh, maka kita sholat di dekat rumah itu tidak mengapa, ya. Dan jangan kita risih dan seterusnya. Juga yang kelima, masturil hal, sholat di belakang imam yang imamnya kita nggak ketahui akidahnya, dan kita nggak wajib nanya, ya. Kan parah itu kalau kita sebelum mulai sholat tanya dulu imamnya, kamu akidah apa, ya, Asy'ari kah, Mu'tazilah kah, Khawarij. Nah, nggak boleh juga itu nanya, nanti ribut. Seperti kita misalnya safar ke masjid, kan, numpang masjid orang, ya, nah, kita nggak boleh untuk bertanya apakah dia bid'ah kah atau fasik kah atau dan lainnya, ya. Maka kita boleh berimam dengan mereka. Yang keenam, imamatul mar'ah li jama'atin nisa, para wanita menjadi imam untuk jamaah
perempuan, bersama perempuan. Ya. Dia nggak boleh menjadi imam untuk anaknya yang tamyiz, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dan ketika perempuan jadi imam, nggak boleh maju ke depan, tapi di tengah saf depan, di tengah saf depan tempatnya. Ya, dia nggak boleh maju ke depan seperti laki-laki. Nah, ketika imam sholat saja nggak boleh maju ke depan, apalagi jadi presiden. Ya, para wanita itu. Karena la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun atau imra'atan. Tidak akan bahagia, beruntung sekelompok kaum yang diperintahkan dan dipimpin oleh seorang perempuan. Nah. Terakhir, man amma qauman wa hum lahu karihun. Enggak sah imam yang banyak dibenci oleh makmumnya. Ya. Imam jadi imam, tapi keumuman mayoritas makmumnya, katakanlah 70%, 90% makmumnya benci imamnya. Ya. Nah, enggak sah itu imam. Namun apa yang dibenci di sini? Masalah agamanya. Ya, yang dibenci. Kalau kata tadi kita misalnya kita salafiyun cuma sedikit di kampung itu, yang banyak makmumnya sama-sama alul bid'ah misalnya, itu nggak masuk. Ya. Yang nggak masuk juga adalah ketika imamnya ahlus sunnah. Karena dia ahlus sunnah salafi, katakanlah mereka wahabi misalnya, diwahabikan. Kemudian mayoritas makmumnya itu katakanlah yang pencinta bid'ah misalnya. Pasti mereka benci imamnya. Dan ini nggak masuk di hadis ini. Ya, hadisnya adalah ada 3 orang yang sholatnya nggak akan diterima. Sholatnya nggak sampai melewati telinganya, maksudnya nggak terima, nggak naik ke atas. Ya, yang pertama adalah hamba sahaya yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Yang kedua adalah seorang perempuan yang tidur malam sedangkan suaminya dalam keadaan marah. Ya, suaminya dalam keadaan marah. Jadi istri yang membuat marah suaminya, hati-hati. Ya, dan suaminya belum memaafkannya, maka sholat sang istri tidak akan diterima. Kemudian seorang imam yang mengimami sekelompok kaum, dan kaum atau makmumnya itu kebanyakan membenci imam tersebut karena agamanya, ingat. Ya, bukan karena hutangnya, misalnya banyak hutang. Ya, hampir dia berhutang ke semua makmum misalnya. Ya, itu enggak termasuk. Masalah dunia tidak termasuk. Nah, Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita akan bahas pekan depan tentang shaf, ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.